bahwa puasa itu dimulai sejak Nabi Adam. Jadi Nabi Adam turun ke dunia itu sudah menjalankan ibadah puasa. Di bulan Ramadan ini, marilah perbanyak amal ibadah dan perbanyak stok takjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Juvita Nelit di podcast yang selalu kalian tunggu-tunggu, yaitu podcast Mida Binar. Gimana pemirsa kabarnya? Baik gak? Baik gak? Alhamdulillah. Masih kuat puasa kan? Masih kuat puasa ya. Oke, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai Ramadan dalam perspektif kekinian. Tapi sebelum itu, kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu beliau adalah Bapak Kiai Haji Supyadi, yaitu Ketua BP3 MNU. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat, dohiran wa batinan. Alhamdulillah. Selanjutnya narasumber tamu kita yang kedua, yaitu teman kita dari SMP Miftahul Huda Gogodeso kelas 9, yaitu Mbak JJ. Gimana Mbak JJ kabarnya? Alhamdulillah ya, di puasa ke-21 ini, alhamdulillah insya Allah nanti lancar ya. Lancar. Kegiatannya gimana Mbak kira-kira? Kegiatannya kayak biasa ya, tadarus kayak gitu. Terus kita juga ngaji kitab di SMP. Oh, dua kitab itu ya yang harus khatam itu. Oke. Ya, alhamdulillah keren ya, semuanya full power. Oh iya, ketinggalan satu ya, maaf aku lupa. Di sini ada satu teman kita juga. Ini Iki udah nggak asing lagi ya. Maaf ini campuran kayak Javanese Indonesia gitu ya. Ini ada Mas Zidan. Gimana Mas Zidan kabarnya? Ya alhamdulillah ya. Dari hari pertama puasa sampai hari ini itu juga masih belum ada yang bolong-bolong ya, belum ada. Keren. Apalagi ini momen yang saya tunggu-tunggu, bisa satu frame dengan Bapak Kiai Supyadi. Halo Bapak. Halo. Oke, baik, jadi alhamdulillah ini kita semuanya sehat-sehat semua ya. Oke, pemirsa pasti juga sehat kayaknya lagi nonton, harus tetap sehat ya. Wah, kayaknya aura semangat kita ini nular sampai ke pemirsa ini ya kayaknya. Baik, ini ngomong-ngomong tentang puasa Ramadan. Ya, kita kan anak-anak muda yang hidup di era demikian dinamis dan penuh tantangan. Tiba-tiba aja kita udah lahir, terus kita udah ada di dunia, kita juga udah dewasa juga ikut serta dalam mengikuti ibadah puasa Ramadan. Nah, Pak Yai, kami kan ini belum tahu ya sejarah singkatnya puasa Ramadan. Mungkin bisa dijelaskan atau bisa diceritakan sedikit tentang sejarah singkat puasa Ramadan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan anak-anakku yang dimuliakan Allah, kita akan belajar menelusuri tentang sejarah puasa. Bahwa puasa itu dimulai sejak Nabi Adam. Jadi Nabi Adam turun ke dunia itu sudah menjalankan ibadah puasa. Apa tujuannya Nabi Adam berpuasa? Dia berpuasa untuk taubatan nasuha karena pernah melanggar aturan Allah, yaitu memakan pohon kulti itu ya. Sehingga dia harus menebus dosanya, bertobat dengan menjalankan puasa. Caranya berpuasa Nabi Adam dulu adalah 3 hari setiap bulan. Itu setiap bulannya 3 hari? Nah, iya, 3 hari setiap bulan sepanjang tahun. Kemudian periode berikutnya ketika Nabi Adam di dunia itu berjumpa dengan istri yang tercintanya yaitu Siti Khadijah.
Dengan rasa bersyukurnya berjumpa dengan istri tercintanya, maka Nabi Adam pada saat itu juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Puasa ini, puasa Ramadan. Ya, belum Ramadan. Jadi Muharram, ya Muharram itu jadi periode pertama kali puasa itu dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Ya. Istrinya Siti Hawa. Dan istrinya ya. Kemudian periode kedua yaitu dilakukan oleh Nabi Nuh. Ingat bahwa Nabi Nuh itu adalah Nabi urutan yang ketiga. Nabi Adam, Nabi Idris, kemudian Nabi Nuh. Nah, bagaimana Nabi Nuh itu menjalankan puasa? Nabi Nuh itu menjalankan puasa setahun penuh. Setahun semuanya berpuasa. Kecuali 2 hari untuk hari raya. Itu Nabi Nuh. Cuma 2 hari? Iya. Selain 2 hari, dalam 1 tahun itu puasa terus. Umatnya Nabi Nuh itu. Iya, kuat-kuat. Lah, apa tujuan Nabi Nuh beserta umatnya berpuasa? Dia merasa bersyukur karena Allah telah menyelamatkan dari badai banjir pada saat itu. Iya, negara umat manusia. Jadi karena selamat dari badai banjir, Nabi Nuh beserta umatnya merasa bersyukur, kemudian menjalankan puasa 1 tahun penuh kecuali 2 hari pada hari raya. Itu berarti kan ini sudah udah lama sekali. Kemudian periode yang ketiga, puasa itu dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, itu deh. Nah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu berpuasa ketika Raja Namrud beserta bala tentaranya mengumpulkan kayu bakar yang akan digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim. Nah, ya, itu anak-anak ya. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim itu mendengar dan mengerti, sehingga Nabi Ibrahim berpuasa untuk menguatkan jiwanya. Ya, mentalnya biar kuat, jiwanya biar kuat untuk menghadapi siksaan dibakarnya Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud. Itu periode yang ketiga. Kemudian periode yang keempat yaitu ketika masanya Nabi Musa. Nah, Nabi Musa beserta umatnya ini pun juga berpuasa. Cuma puasanya cuma 10 Muharram. 1 hari? Ya, 1 hari. 10 Muharram saja. Mengapa? Dia berpuasa beserta umatnya itu karena merasa bersyukur diselamatkan oleh Allah dari kejaran Raja Fir'aun beserta bala tentaranya. Itu ya. Jadi kalau kita berpikir ternyata ya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum ternyata mulai dari Nabi Adam itu ya. Nah, kita lanjut ya, kita lanjut. Nah, Nabi Musa sudah, Nabi Daud sudah. Kemudian yang kelima Nabi Daud. Nah, Nabi Daud. Lah, Nabi Daud ini juga karena pernah melakukan suatu kesalahan, melanggar syariatnya Allah, ya, sehingga Nabi Daud ini harus bertobat. Lah, tobatnya Nabi Daud itu menjalankan puasa. Nah, cara puasa Nabi Daud ini yang berbeda. Kalau puasa Nabi Daud itu sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka. Terus begitu sepanjang hidupnya. Hidup ya. Puasa sehari buka. Itu puasanya 1 hari penuh. Iya, 1 hari penuh. Jadi sekarang puasa 1 hari penuh, besok enggak atau berbuka. Besoknya lagi puasa lagi 1 hari penuh, kan enggak. Itu puasanya Nabi Daud yang sekarang terkenal dengan puasa Nabi Daud. Itu ya, itu periode yang kelima. Kemudian untuk yang terakhir yaitu pada waktu masanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi urutan yang ke-25.
Nah, perintah berpuasa dari Allah kepada Nabi Muhammad itu terjadi ketika tahun kedua Hijriah. Jadi Rasulullah ya pindah dari Mekah ke Madinah di Madinah nih 2 tahun ya, baru mendapatkan perintah dari Allah untuk melakukan puasa dengan turunnya ayat surat Al-Baqarah ayat 183 ya, yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah ini. Nah terus puasanya untuk umatnya Nabi, termasuk kita ini umatnya Rasulullah, adalah 1 bulan penuh, mulai fajar terbit sampai matahari terbenam, dengan cara menahan tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri. Jadi ternyata anak-anakku, bahwa puasa ini Allah sudah mensyariatkan sejak Nabiullah Adam alaihi salam. Kita beruntung banget ya, kita bisa mengetahui sejarah puasa ini. Ya makin memperkuat iman kita lah. Selanjutnya buat Mbak JJ dan Mas Zidan, bisa diceritakan gimana pengalaman berpuasa mulai dari kecil sampai saat ini kita puasa. Oke, siapa dulu nih yang mau menjelaskan? Udah siap-siap dari tadi, kayaknya udah ancang-ancang. Aku dulu nih. Iya. Ya mungkin saya kan berasal dari keluarga yang mungkin cukup paham akan agama ya. Ya puasa sampai hari ini mungkin masih aman aja, cuman dulu waktu kecil itu juga pernah tuh masih belum tahu tuh. Bolong ini pasti. Tiba-tiba waktu siang ada es teh tuh, aduh enak ini, langsung tuh habis. Tapi ketahuan nggak Mas kira-kira? Enggak. Nggak ketahuan? Enggak ketahuan. Makanya kamu di mana? Ya mungkin waktu kecil itu juga nggak tahu ya, kesana gitu. Lihat dulu ada orang tua enggak ada, oh langsung minum aja. Tapi ya mungkin itu bukan pelajaran yang bagus untuk diulang sekali lagi ya. Sekarang kita juga udah dewasa, juga udah tahu batasan kan ya. Iya. Oke, selanjutnya Mbak Cici gimana nih pengalamannya? Di awal-awal ngejalanin ibadah puasa itu kan pasti banyak godaan ya. Kayak lihat temen gak puasa gitu, itu kan godaan juga ya kan, temennya enak-enak makan, minum gitu. Terus kitanya waktu siang juga kurang energi gitu, Mas. Jadi ya lemes ya kan, udah siang-siang gitu ya kan, pasti pernah rasain. Terus juga selain itu yang paling berat itu menurut aku waktu kecil itu bangun sahur. Ya. Masih ngantuk-ngantuknya, kita disuruh makan, kita makan sambil disuapin sambil tidur. Iya. Jadi masih sering kelewat ya. Iya. Jadi bahkan waktu udah besar pun kayaknya ini ya masih kurang kalau baru bangun tidur tuh suruh sahur tuh masih ngantuk. Moodnya berantakan gitu ya. Oke, ternyata seru juga ya pengalaman puasa Mbak Zizi dan Mas Zidan ini. Iya. Oke, ya karena kita kan sepantaran ya, seusia ya. Pastinya aku juga pernah ngelakuin hal yang kalian lakuin. Nah, sekarang makin kesini kita udah makin tumbuh besar ke fase remaja, fase yang lebih lebih kita pengen tahu gitu kan. Banyak kan hal yang pengen kita dapatin di masa yang akan datang. Jadi Pak Kiai, ibadah apa sih yang bisa kita lakukan agar bisa meningkatkan kualitas keimanan kita? Oh ya, begini ya. Jadi sesuai dengan hadis Nabi yang barusan kita kaji kemarin, ad-dinu nasihatun. Agama itu adalah nasihat. Nasihat di sini berarti berbuat baik. Ya. Lah, berarti orang yang beragama, berarti orang yang siap selalu berbuat baik. Nah, di situ diterangkan. Para sahabat itu tanya, liman ya Rasulullah, berbuat baik kepada siapa?
Lah, Rasulullah menjawab, lillahi, kepada Allah. Nah, ingat, kita pertama harus berbuat baik, berhubungan baik dengan Allah. Mengapa? Nah ini, mengapa ini jadi jawaban itu tadi. Mengapa? Karena yang memiliki segala sesuatu adalah Allah. Dua, yang bisa membuat, merubah segala sesuatu setiap saat adalah cuma Allah. Nah, ya, cuma Allah. Allah berkuasa, Allah mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Mampu juga dari ada dihancurkan seketika tanpa ada yang bisa mengintervensi. Nah, Allah pun juga berkuasa untuk menjadikan orang bodoh menjadi pandai seketika. Begitu juga sebaliknya, bisa juga merubah orang pandai menjadi bodoh seketika. Bisa juga menjadikan orang sehat jadi sakit, atau sebaliknya, dan seterusnya itu. Nah, oleh karena itu anak-anakku, ternyata kita berhubungan dengan Allah itu tidak akan bisa lepas, harus erat. Karena apa? Kita selalu tergantung pada Allah. Karena kita selalu tergantung pada Allah. Lah, oleh karena kita itu selalu tergantung pada Allah pada setiap saat, maka kita harus selalu berhubungan baik dengan Allah, gitu ya. Oke, mau tahu caranya? Mau. Oke, ya. Gimana tuh? Lah terus caranya bagaimana? Kita berbuat pada Allah dan berhubungan baik dengan Allah. Yang pertama, ya, kita harus menegakkan penyembahan kita dengan menjalankan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, berarti harus tertib sholat 5 waktunya. Gitu ya. Mengapa sholat 5 waktu itu harus tertib? Karena kebutuhan jiwa kita. Kalau sholatnya nggak tertib, berarti jiwa kita akan mengalami kekeringan. Kalau sudah jiwa kering, akan sering goncang. Itu terjadi pada orang yang ibadahnya tidak tertib. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, berusaha untuk menjalankan perintah-perintahnya Allah. Mengapa? Karena kita bercita-cita untuk menjadi manusia yang selamat, yang bahagia, yang mulia, baik di dunia atau di akhirat. Caranya cuma satu untuk mencapai tujuan itu. Apa? Menjalankan perintah-perintahnya Allah. Itu ya. Cara yang ketiga gimana? Cara yang ketiga, menjauhi larangannya Allah. Mengapa harus menjauhi larangannya Allah? Karena larangannya Allah itu kalau dilanggar, maka manusia akan jatuh pada jurang kenistaan dan kecintraan dan kecelakaan. Nah, ini tadi kan kita sudah mendapatkan beberapa bentuk ibadah yang bisa kita upayakan untuk memaksimalkan iman kita. Ya, walaupun kadang ya, kita kan suka lupa. Misalnya waktu mau menjelang maghrib gitu kan, kita tuh pasti ngabuburit, atau istilahnya kalau kita sebagai anak muda itu war takjil. Nah, kalau menurut Mbak Jeje atau Mas Zidan, tanggapannya tentang war takjil itu gimana sih? Kalau menurut saya pribadi, kan war takjil itu bisa buat ini ya, ngisi waktu sore-sore gitu, kan lebih ngasihin kita jalan-jalan, terus apalagi yang sekarang lagi rame itu kan di Jalan Semangka itu ya, itu kan ada war takjil di sana, ada bazar-bazar di sana, jadi lebih seru juga. Menurut aku pribadi juga, kalau kita ikut-ikutan kayak gitu tuh nggak masalah, yang penting kita tahu porsinya.
Terus jangan lupa juga kita tetap harus menjalankan kewajiban kita tuh. Jangan sampai kita war takjil sampai malam maghribnya kelewat. Iya. Iya. Kalau menurut Mas Zidan gimana nih? Ya sama seperti kata Mbak Cici tadi ya, itu mungkin war takjil yang lagi ngetren akhir-akhir ini, ya boleh-boleh aja sih menurut aku, cuman jangan sampai mengarah ke hal yang nggak baik. Negatif. Ya, ke hal yang negatif. Misal nih lagi war takjil kan biasanya tuh sama teman sama laki-laki tuh ada tuh kan juga yang sama mungkin pasangannya gitu kan, mereka juga belum waktunya gitu Ya, masih kan, kecil gitu ya kan. belum umurnya, jadi malah mengarah ke hal yang maksiat. Betul, malah bikin puasanya nggak berkah gitu kan. Gitu. Ya emang seru sih ya, takjil sore-sore gitu jalan-jalan, habis kita puasa seharian. Ya tapi tetap kita harus tetap tahu porsi, kita harus kontrol diri biar nggak sampai berlebihan. Nah kalau menurut Pak Yai sendiri, melihat kebiasaan tradisi ngabuburit dari sisi keagamaan itu seperti apa ya Pak? Oh begini, kalau berbuka puasa itu kita harus kembali pada sunnah Rasul. Artinya apa? Kita berbuka mendapatkan dua. Pertama, pahala mengikuti sunnah Rasul. Kemudian kedua, bukannya itu sendiri. Nah, kalau sunnah Rasul itu ketika waktu berbuka sudah tiba, itu kita menyegerakan berbuka. Dengan cara apa? Yang pertama adalah minum yang manis, ya, minum yang manis. Kemudian tambah makan kurma 3 biji atau lebih lah. Ya, itu. Setelah itu kemudian sholat maghrib, habis itu berbuka lagi yang agak besar. Jadi bertahap. Ada urutan ya? Iya. Oh nggih Pak Yai, berarti berbuka niku cukup dengan hal-hal yang manis saja nggih. Iya. Berarti sisanya niku hanya tambahan. Kalau Ramadan kali ini bagi Mbak JJ dan Mas Zidan, kira-kira hal spesial atau hal istimewa di tahun ini tuh apa kira-kira? Ya kalau di aku ya, Ramadan ini cukup istimewa, apalagi kita di sekolah ada tuh yang namanya khatam kitab selama bulan Ramadan ya. Kitab kita ada 2, yaitu Arba'in Nawawi dan Mabadi Fikih. Yang Arba'in Nawawi itu kita membahas tentang hadis-hadis Nabi gitu. Yang Mabadi Fikih itu kan pasti dari kita juga pernah dengar juga ya tentang fikih. Nah itu juga penting tuh buat kehidupan kita ke depannya, mungkin bisa menjadi pedoman kayak bersifat tuh harus kayak gini loh gitu. Berarti sebagai itu ya apa namanya acuan hidup kita ya. Iya gitu. Ya. Kalau Mbak Cici gimana nih? Nih kalau aku kan ini kita kan semakin tumbuh semakin besar juga kan, kita juga udah kelas 9 gitu. Nah semakin dewasa juga kita banyak keinginan ya kan. Nah menurut aku ini di puasa kali ini tuh kayaknya aku akan mencoba mendekatkan diri sama Allah gitu ya. Apalagi kan mendekati kelas 9 ini kan ada PBDB, kita kan ada buat SMA ya kan gitu. Jadi menurut aku itu doa-doa yang paling aku lanjutkan gitu ya sekarang gitu. Jadi kalau Mbak Cici itu lebih fokus ke itu ya ibadah ya? Iya. Oke. Baik, seru juga ya ngobrolnya kali ini. Udah banyak hal juga yang mulanya kita belum tahu. Terus setelah kita bertemu dengan Bapak Kiai Haji Supyadi, kita jadi lebih tahu tentang apa sih itu Ramadan, apa sih itu puasa gitu. Jadi sebelum saya akhiri podcast kali ini, bisa Mbak JJ, Mas Zidan, dan Bapak Kiai untuk menyampaikan quotes atau kata-kata untuk para pemirsa yang sudah menonton dari tadi. Semoga silakan Pak Kiai. Gini ya, ya untuk puasa ini berarti kita ini sebagai media untuk mendekatkan diri pada Allah. Cara yang sangat efektif itu satu, menertibkan ibadah wajib. Nah, jadi tidak bisa ditawar itu. Ibadah wajib harus tertib, paling utama. Yang kedua,
menjalankan ibadah sunnah yang dengan semangat. Nah, jadi cuma itu saja. Jadi kalau ibadahnya wajib tertib ditambah ibadah sunnahnya, itu insya Allah mendekatkan dirinya secara otomatis akan terjadi. Ya. Siapa dulu nih, Mbak Cici atau Mas Zidan? Atau bisa sweet dulu, bisa boleh. Ayo. Oke, kayaknya aku kalah ya. Jadi aku dulu nih. Jadi kata-kata dari aku ini ada, di bulan Ramadan ini marilah perbanyak amal ibadah dan perbanyak stok takjil. Stok takjil, oke. Aku juga setuju banget kalau ini ya. Setuju kan? Kita mau suka makan Iya, ya. soal takjil aku setuju banget. Kalau kuatnya Mas Zidan apa nih? Ya, untuk saya bulan Ramadan penuh berkah, termasuk berkah naiknya berat badan. So, jangan lupa jaga kesehatan. Oke, ayo. Oke. Wah, kayak kata-kata kali ini tuh dalam banget, penuh makna juga. Nah, jadi semoga kata-kata dari para narasumber kali ini bisa bermanfaat dan terus memotivasi untuk para pemirsa. Baik, saya Juvita Nelit sebagai host podcast pada kali ini. Saya mohon pamit undur diri. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Jumpa di podcast lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.